Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang muncul di benak kita saat mendengar nama Dracula? Apakah gambar yang muncul adalah vampir, orang bertaring, kastil abad pertengahan, atau kesemuanya? Kebanyakan orang mengenal Dracula dari novel besutan Bram Stoker, namun jarang sekali yang mengetahui bahwa Dracula itu memang ada nyatanya dan Bram Stoker terinspirasi dari kekejaman tokoh aslinya. Tidak hanya nyata, sampai sekarang Dracula masih menjadi pahlawan rakyat Rumania dan masih ada hubungannya dengan sejarah Islam. Lebih jelas lagi, Dracula atau Vlad Dracula III adalah salah satu lawan perang yang berpengaruh dari Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Puasa apa ini? Bahasanya seperti itu. Draculae itu sebutan bahasa Romania untuk bangsawan Ordo Naga. Draco artinya naga dan akhiran Ae bermakna putranya dari. Adapun Ordo Naga ini sendiri adalah satu kelompok ksatria yang disiapkan oleh Sigismund, sang raja suci Romawi, sebagai ksatria khusus dalam perang salib. Nama Dracula sendiri merujuk pada Vlad III Tepes, anak dari Vlad II Voivode Wallachia, pasukan untuk menghadapi Dracula, dan nasib 1000 pasukan ini berakhir tragis. Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya dengan apa yang dipelajari di ini seri. Dia benar-benar memahami taktik dan strategi berperang umat Islam. Lalu dengan gerakan-gerakan yang efektif, Dracula kemudian mengalahkan dan membantai 1000 pasukan muslim itu. Dracula menyulas 1000 pasukan ini hingga menjadi hutan mayat manusia. Hamza Bey, komandan pasukan ini, ditempatkan di tengah hutan mayat dan ditaruh kayu paling tinggi sebagai simbol. Sejak itu, Vlad III atau Dracula mendapat gelar Tepes atau The Impaler, sang penyulam. Kekejamannya dikenal dan diakui dunia. Sebelum akhirnya Dracula meninggal pada 1478, ditebas pedang pasukan Utsmani juga. Namun warisan Dracula tetap kekal bagi dunia. Kekejaman tiada banding yang dia contohkan dan kebiadaban tanpa batas. Sampai saat ini Rumania mengakuinya sebagai pahlawan negara dalam perang salib, dan patung-patungnya bertebaran di Rumania. Bagi kaum muslim, Dracula adalah simbol kekejaman musuh kemanusiaan, penusuk manusia, dan penghisap darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami di channel Sang Jawa. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa dina. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, barakallah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini masih ditemani oleh kami tim Sang Jawa yang akan membedah tentang misteri-misteri yang masih tabu menjadi jelas, yang tadinya jelas menjadi terang benderang, insyaallah, barakallah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Sang Jawa akan coba mengungkap sisi gaib tentang misteri yang sudah lama beredar, yang mungkin kita tahu tentang cerita-cerita, mungkin lebih gamblangnya tentang vampir ya, atau lebih spesifiknya Dracula. Apakah sosok benar adanya yang mungkin kita kenal selama ini? Dracula itu ada di belahan daerah Eropa sana, tepatnya di Rumania, yang ada hubungannya dengan sejarah Islam, yaitu kesultanan dari Kesultanan Utsmani dari Turki, pimpinannya Raja Muhammad Al-Fatih. Makanya akan kita bedah, akan kita kuak sejarahnya tentang sosok Dracula sendiri. Kenapa dia bisa menghisap darah? Apakah benar ada manusia yang makan darah menjadi sosok yang bisa abadi? Apakah dia takut dengan terangnya siang atau terangnya matahari? Mungkin cerita-cerita yang beredar yang mungkin sudah tenar viral di dunia perfilman yang kita saksikan selama ini seperti itu ya. Tapi apakah benar seperti itu nyatanya? Untuk itu terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Tentu saja sekalian kali ini ditemani oleh saudara kami, yaitu Mang Basir, yang punya channel apa, Mang? Yang punya channel Santri Sulu 86. Subscribe juga channel saudara kami Santri Sulu 86, Mang Basir.
Langsung saja emang ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, dengan sin sang yang pecah nirwana. Assalamualaikum tasbih asma dengan sin sang yang pecah nirwana. Lindungi tubuh ini, gue terus tubuh semua dikeluarkan Allah. Lindungi tubuh ini dari segala macam penyusup. Bila ada penyusup otomatis akan hancur, musnah terbakar Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan sin sang yang pecah nirwana. Void yang dimaksud dengan Dracula aslinya atau si Raja Vlad yang jadi Dracula di Rumania di daerah Pennsylvania sana. Dengan sini kita harus tertarik Allah. Terkoneksi. Kita suaranya tersambung, dapat berbicara bahasa manusia. Allah. Kunci tidak bisa kemana-mana. Allah. Kita suara yang tersambung itu dapat berbicara aslinya seperti apa? Bahasa apa ini? Allah bahasanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat berbicara bahasa Indonesia dengan benar-benar dengan izin sang Raja Nirwana Allah. Tapi kamu di sini. Apa saya ini? Jadi tenang, Allah. Sampura ya, saya. Apa ini? Saya mau menanya, petaranya tinggi saudara. Kenapa tangan sampean seperti itu? Kenapa? Dari sananya begini. Dari sananya begini. Dari sananya? Maksudnya seperti apa itu? Ya kaku. Kaku? Kenapa? Kaku terikat. Terikat? Suaranya menjadi jelas, menjadi terang, menjadi jelas. Dengan sini sang Raja Nirwana, saya akan mengorek keterangan-keterangan sampean. Apakah benar sampean itu yang disebut Raja Vlad yang dikenal dengan Dracul? Iya benar. Kenapa sampean bisa menjadi seperti itu? Apakah benar sampean itu makan darah? Ya saya menghisap darah manusia. Kenapa? Nah itu minuman saya, makanan saya. Apakah itu bisa membuat sampean abadi? Apa tidak? Apa cuman mitos, apa bohong? Saya hanya kehausan saja. Kalau yang cerita beredar sejarah Islamnya itu kan sampean itu mau ditaklukkan oleh Raja Kesultanan Islam dari Turki Muhammad Al-Fatih. Itu musuh saya. Kenapa? Apakah benar sampean itu membantai umat Muslim waktu itu? Citakan kebenaran seadanya. Untuk kekuatan saya melawan raja tersebut. Apa benar umat Muslim itu dibantai oleh sampean dulu? Ya. Apakah itu belum bentuk balas dendam sampean apa bukan? Hanya untuk kekuatan saya. Kekuatan. Ya. Untuk keabadian saya. Ilmu dari mana yang sampean dapat itu? Dari iblis. Allah. Terus nyata tidak itu abadi apa tidak? Tidak. Akhirnya saya mati.
Berarti apakah cerita yang beredar selama itu murni adanya seperti itu, apa cuma dibesar-besarkan, apa bagaimana? Murni seperti itu. Jadi sama itu meminum darahnya manusia itu. Tujuannya biar abadi. Tapi tidak. Kenapa? Kenapa? Kekuatan saya. Oh, kekuatan. Biar apa? Biar kuat melawan raja tersebut. Ya, sampai ada pasukannya apa tidak? Tidak ada. Sendirian gitu maksudnya? Iya, sana saya yang paling terkuat. Ya terus, apakah benar itu kalau terkena sinar matahari itu Kan hancur. seperti itu apa tidak? Apa itu cuman tambah? Mitos itu. Iya. Kenapa? Ya, matahari yang membuat saya panas. Nah, bisa saja jadi hancur tubuh saya. Ya seperti itu adanya apa tidak? Ya, benar. Tadi katanya mitos, sekarang benar. Yang benar mana? Ya, matahari yang membuat dari matahari yang tidak bisa membuat kekuatan saya tidak berguna. Terus apakah sampai juga keluar di malam hari? Ya, karena tidak ada matahari yang muncul. Terus dulu itu benar tidak sampai hidupnya di kayak kastil, kayak gereja-gereja kuno gitu? Ya, itu tempat saya. Tempat saya berlindung di situ. Ya, saya jauh daripada manusia. Apakah sampai saat ini keberadaan sampean masih ada apa sudah lenyap? Tadi saya panggil sampean adanya di mana? Ya, ada di ruangan. Ya, Kurungan? ruangan. Oh, ruangan. Ada di dalam peti. Umur sampean waktu itu berapa itu? Ribuan abad. Ribuan abad. Itu kan sampai kan dulu sempat ya kayak dipuja-puja oleh bangsa sana yang seolah-olah pengen menjadi seperti sampean, akhirnya pada ada banyak pengikutnya. Apakah mereka juga berhasil apa cuma ikut-ikutan? Ikutan saja mereka itu yang ingin menjadi kekayaan juga. Terus kenapa harus darah yang diminum? Kenapa? Karena itu adalah sumber kekuatan saya. Kalau minum darah apakah menjadi apa maksudnya, kalau apakah tidak minum darah akan menjadi kayak kehausan seperti itu apa tidak? Karena intinya adalah darah manusia. Kalau misalnya diganti darah hewan apakah bisa? Tidak bisa. Terus sampai dulu itu apakah akhirnya ditaklukkan oleh Raja Muhammad Al-Fatih apa tidak akhirnya? Diapakan? Ditusuk Apanya? jantungnya, dadanya. Ya, katanya abadi. Mati apa tidak? Saya tidak abadi mati. Akhirnya mati-mati juga. Ya, untuk keabadian akhirnya mati-mati juga. Terus setelah itu apa? Akhirnya bangkit lagi apa tidak? Tidak, saya disimpan di dalam peti.
Terus kenapa sampai bisa terkenal seperti itu, kekejaman sampean waktu itu? Ya karena saya sangat kejam sekali menggigit, menghisap darah manusia. Korbannya apakah dipersembahkan ke sampean apa sampean nyari sendiri? Saya nyari sendiri. Setiap manusia yang berkeliaran di malam hari kan saya gigit dan hisap. Termasuk rakyat sendiri? Ya. Itu kan sampai seorang raja bisa menyuruh. Ya, karena saya sudah menjadi pengikutnya iblis. Sampai juga punya pengikut apa tidak? Hanya sebagian saja untuk mencarikan manusia agar saya hisap darahnya. Kenapa? Kenapa? Inilah sifat saya. Apa sifat sampean? Seperti ini. Ya seperti apa saya tidak tahu. Ya, seperti Dracula yang memakan darah manusia. Rasanya seperti apa itu? Kan amis, anyir. Itu sangat segar sekali bagi saya. Apakah ada ritual-ritual khusus waktu misal memakan darah manusia itu? Tidak ada ritual-ritual. Langsung saja. Langsung sedot saja darah segar. Apakah misal dipersembahkan oleh iblis atau bagaimana? Ya langsung saya gigit saja lehernya. Langsung saya sedot habis. Tapi enggak misal dituang ke dalam bentuk cawan atau gelas? Tidak. Oh. Saya gigit dari leher. Tapi cerita yang saya dengar itu karena apa ya? Pembantaian sampean terhadap umat muslim yang pimpinannya Muhammad Al-Fatih yang mau menyerang sampean, akhirnya seolah-olah itu bentuk kekejaman sampean kepada umat muslim yang dibantai, akhirnya sampean seolah-olah menjadi sebagai apa ya, peminum darahnya umat muslim. Ceritanya yang benar seperti apa? Sampean jadi Dracula karena membantai seolah-olah banjir darah, apa emang sebenarnya diminum? Diminum. Karena saya haus darah. Karena kekejaman sampean ya. Ya, karena sampean manggil saya ke sini, suguhkan darah buat saya. Iya. Menjadi kenyang ini tanpa darah dengan izin Sang Hirut Sang Hirwan Allah. Allah. Nih, kalau pengen tahu asli darah seperti apa, baunya darah seperti ini dengan izin Sang Hirut Sang Hirwan Allah. Amis, anyir itu. Sallallahu. Kenapa? Tidak suka. Itu kan selama ini sampean makan. Kastil di Rumania sana, di Pennsylvania sana itu sampean punya keluarga apa tidak akhirnya? Tidak. Ada. Ya, saya Berkeluarga. Punya anak dan istri. Apakah anak dan istri sampean akhirnya juga dibantai apa tidak? Berarti mati sendiri. Berarti korbannya orang-orang di luar gitu. Hidupnya akhirnya menyendiri sampai apa tidak? Umur sampean waktu meninggal berapa? Katanya tadi umurnya pengen panjang, ternyata tipuan apa gimana? Ditipu. Sampai 70 tahun saja. Sekarang apa yang sampean dapat setelah tidak ada lagi di dunia? Berarti cerita yang beredar selama ini tentang
Vlad si Dracula itu memang benar adanya, bukan mitos ya? Ya benar. Coba saya pengen tahu bahasa aslinya sampean seperti apa tadi. Allah. Apa itu, bahasa apa? Tangannya seperti ini maksudnya apa? Bisa berbahasa Indonesia Allah. Kenapa? Itulah setiap saya berbicara atau mencium darah dengan saya lalu seperti ini sendiri. Dan saya berbicara seperti vampir ya, seperti ini sendiri. Itu adalah bahasa vampir. Yaitu minum darahnya itu apakah setiap hari? Apakah berapa kali sebulan apa misal? Apakah ada malam-malam tertentu apa tidak? Ya setiap saya ingin saja. Ya kalau orang awam kan misal orang manusia pada umumnya ya lapar makan 3 kali sehari. Kalau itu sekali minum dapat menahan mengobati dahaga berapa lama? Wah, pokoknya tidak terhitung. Setiap saya kalau haus harus mencari. Oh gitu. Ya, mencari orang untuk bisa bertahan seminggu. Ya, habis itu saya mencari lagi. Allah. Kenapa? Mau merekam saya? Ya, darah kamu segar. Terus kenapa itu gigi sampean maksudnya apakah gigi taringnya runcing kayak harimau apa tidak? Apa memang biasa? Ya, biasa. Ya. Oh biasa seperti manusia pada umumnya. Jadi kalau kayak film-film itu dibuat-buat ya seolah-olah kayak menyerupai hewan. Tidak seperti panjangnya, hanya seperti biasa saja. Karena orang haus, orang haus memakai gelas kalau saya langsung ya. di lehernya langsung disedot. Tapi sampean tahu bahwa sampean itu tenar di dunia ini karena kisah sampean itu, apa tidak? Saya tidak tahu, hanya bangsa-bangsa. Ya ada bangsa yang sangat dari Cina atau dari mana yang membuat asumsi tersebut. Iya. Masih haus? Hausnya semakin terasa itu dengan izin sang pecahnya warna Allah. Takut dengan sampean. Ada lagi yang mau disampaikan tidak? Sebelum saya pulangkan sampean ke asalnya. Saya haus. Ya nanti saya ambilkan minum air ya. Iya itu akibat ulah perbuatan sampean. Kenapa? Ada lagi yang mau disampaikan tidak? Tidak ada. Jadi ya saya pulangkan. Biar sampean merasakan apa yang sampean tanam itu. Nanti saya tinggal lagi di sana. Saya hanya sesosok jasad yang sudah kering di dalam peti. Apakah ada generasi penerus sampean setelah sampean tidak ada yang model-model orang zaman sekarang yang menjadi seperti Dracula zaman sekarang ini? Oh berarti cuma sampean toh ya? Ya sudah, sampean akan saya kirim balik ke asalnya. Terikat ini, orang ini terikat dengan sang pecah Allah.
kamu balik ke jasadnya sana, kuncinya terlepas dengan izin sang ucapan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian dialog sang Jawa dengan mitos yang disebut dengan Dracula. Ternyata ada sosoknya. Jangan terlalu dipercaya, yang penting tujuan kita membedah benar atau tidaknya itu memang begitu adanya. Jadilah penonton yang cerdas, ambil hikmahnya saja. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video-video kami untuk agar channel kami semakin bermanfaat dan berkembang lebih luas. Mungkin perjumpaan kali ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.